Halo, assalamualaikum. Anak soleh dan solehnya Ustazah. Nah, Ustazah akan menjelaskan bab 4 akidah akhlak. Nah, sebelum itu Ustazah mau tanya. Tadi sudah baca doa dulu sebelum belajar? Nah, dibiasakan sebelum mulai belajar itu kalian harus berdoa dulu biar dimudahkan sama Allah ya nak ya. Terus sebelum itu hal yang penting dilakukan adalah sholat duha dulu, kemudian berdoa, kemudian membaca surat Abasa ayat 1 sampai ayat 10, hanya 10 ayat aja ya. Oke, langsung saja Ustazah akan membahas materi bab 4 yaitu akidah akhlak yang berjudul adab Islami. Kalian bisa buka buku paket Madinah halaman 19 sampai 23. Nah, kalian siapkan stabilo atau pulpen untuk menggarisbawahi informasi atau apa yang Ustazah jelaskan di materi ini. Nanti kalian bisa baca lagi kalau misalnya, karena Ustazah akan menjelaskan beberapa poin-poin penting saja ya di sini. Oke. Langsung aja Ustazah akan membahas yang pertama, adab dalam tempat ibadah. Nah, apa itu tempat ibadahnya? Itu apa? Masjid, musola. Nah, itu sebagai tempat ibadah ya. Kenapa masjid itu dulunya digunakan untuk apa? Iya, sebagai kegiatan-kegiatan pelaksanaan ibadah ya nak ya. Mengaji, sholat di situ semua. Oke. Nah, di situ tata cara masuk masjid. Nah, yang pertama, ketika kalau kita mau berangkat ke masjid itu, kita itu harus pakai pakaian yang suci, bersih, terus rapi. Kalau bisa pakai parfum, wangi-wangian. Nah, karena Allah itu suka keindahan ya. Terus kalau mau ke masjid, poin 2-nya sama. Terus kalau kalian usahakan berjalan kaki dan jangan tergesa-gesa. Kenapa? Karena kalau setiap kita melangkah itu, langkah kita itu, satu langkah itu dihitung pahala ya nak ya. Nah, terus habis itu kalau mau masuk masjid itu kita itu harus pakai kaki pakai kaki kanan. Terus kalau keluar masjid itu harus pakai kaki kiri ya nak ya. Itu harus diingat-ingat, jangan sembarangan masuk masjid. Jadi ada adabnya. Jadi kita pakai kaki kanan masuknya, terus keluarnya pakai kaki kiri. Terus biasanya kalau di dalam masjid itu kita itu juga melakukan suka berdiam diri, itu sebutan iktikaf. Iktikaf itu kita berdiam diri di masjid untuk melakukan ibadah, bisa berzikir, berdoa ya. Terus ini yang kedua, yang B, adab dalam tempat umum. Yang pertama harus menjaga kebersihan. Nah, itu yang paling penting. Jaga kebersihan dimanapun kita berada, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena sesuai hadis Nabi, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita nggak cinta kebersihan, berarti kita nggak punya iman di hati kita. Jadi kita harus cinta kebersihan, berarti kita punya iman. Terus yang kedua, jangan meludah di sembarang tempat, nggak boleh nak ya. Terus yang nomor 3, tidak boleh mencoret-coret tembok. Nah, nggak boleh, nanti kalau dicoret nanti pemandangannya kurang indah ya. Nomor 4, jangan memetik bunga tanpa izin pemiliknya atau menebang pohon di sembarang tempat. Itu jangan ya, nggak baik, itu akhlak tercela. Terus jangan menginjak rumput, kasihan nanti kalau diinjak rumputnya mati. Kan kalau rumput itu juga makhluk hidup ya nak ya. Terus C, nah ini C yang biasanya di sekitar kita.
Bagaimana Ustazah adab dalam bertetangga? Nah, ini Ustazah akan jelaskan. Yang A, cara bertetangga. Gimana sih? Nah, yang pertama kita harus tahu, kita sebagai tetangga, kalian nggak mungkin kan hidup sendirian. Kalau hidup di sendirian berarti kalian hidupnya di hutan, nggak punya tetangga. Nanti kalau mau minta tolong siapa? Nah, tetangga yang baik itu tetangga yang saling menghormati dan tolong menolong dalam segala keadaan. Nah, jadi harus saling tolong menolong, itu poin pentingnya. Terus yang B, tolong menolong dalam bertetangga. Nah, seperti yang sudah jelaskan, kalau tetangga kita sedang kesusahan itu harus tolong menolong, jadi kita harus membantu. Terus nanti kalau kita kesusahan juga ditolong sama tetangganya ya. Yang C, sopan santun dalam bertetangga. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial yang harus bergaul, jadi kita nggak mungkin nggak membutuhkan orang lain, jadi pasti kita butuh. Nah, kalau di rumah kalian pasti butuh ayah, bunda ya, kalian nggak mungkin lah hidup sendiri ya. Nah, itu terus butuh teman juga, tapi karena pandemi jadi kalian nggak bisa berinteraksi langsung dengan temannya di sekolah, nggak apa-apa ya. Nah, kalian kalau misalnya di setiap sholat itu kalian harus berdoa biar wabahnya itu segera diangkat sama Allah ya nak ya, biar kita bisa masuk normal, belajar di kelas, terus main sama teman ya. Pasti kalian kangen kan ya. Jangan lupa setiap sholat berdoa, terutama mendoakan orang tua ya nak ya, biar selalu sehat. Terus, nah ini kembali lagi, gimana sopan santunnya Ustazah? Yang pertama harus menghormati dengan tetangga. Nah, ini poin pentingnya. Kalau kalian bertemu orang di jalan, tetangga, kalian harus mengucapkan salam, karena salam itu adalah doa. Itu ciri-ciri orang Islam, itu mengucapkan salam. Ustazah kalau WA gimana? Nah, itu WA juga penting, harus mengucapkan salam ya, karena salam itu juga doa, meskipun lewat WA itu harus mengucapkan salam ya. Terus yang nomor 2, bila kita berbahagia, undanglah tetangga kita untuk berbagi kebahagiaan. Nah, misalnya kalau kita mau ada acara tasyakuran yang tetangganya, nanti kita bagi, terus kita nanti bisa didoakan ya. Terus yang ketiga, hendaknya kita sopan dalam berkata. Iya, harus sopan. Kenapa? Kalau kita ngomong seenaknya, nanti tetangga kita tersakiti hatinya. Kalau tersakiti hatinya, nanti kalau dia doain jelek gimana ke kita. Nah, itu jadi harus berkatanya yang sopan ya nak ya. Nomor 4, gak boleh berkata, apalagi kalau pakai bahasa Jawa, kamu mandi gitu, nggak boleh. Yang sopan kayak assalamualaikum, habis dari mana gitu ya nak ya. Nomor 4, bantulah tetangga kita yang kekurangan. Nah, seperti yang sudah jelaskan tadi ya. Oke, sampai di sini yang Ustazah jelaskan, semoga bermanfaat buat kalian. Dan tadi di garis bawahi ya, pakai stabilo ya nak ya. Terus kalian boleh baca lagi, yang misalnya yang Ustazah nggak jelaskan bisa baca lagi, soalnya Ustazah ambil poin-poin yang penting aja ya nak ya. Oke, terima kasih karena sudah melihat videonya Ustazah dan mendengarkan apa yang Ustazah jelaskan. Semoga bermanfaat. Oh ya, jaga kesehatan ya di rumah, jangan lupa sholatnya 5 waktu dan tepat waktu, itu yang paling penting Ustazah minta itu ya. Oke, Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.